Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita lanjutkan yang kita baca dalam kitab Ihya ini. Untuk mengoreksi diri kita, untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela dan dapat diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Apalagi khususnya kepada para ulama, kepada para ustadz, kepada para mubaligh ini, supaya kita ini membersihkan diri kita ini dari sifat-sifat yang tercela. Saya lanjutkan. Di dalam kitab Ihya ini, wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, wailun liman la ya'lam marratan wa wailun liman ya'lam wa lam ya'mal sab'a marrat. Berkata Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, wailun, celakalah, liman la ya'lam marratan, bagi orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak paham. Cuman kata-kata wailunnya, celakanya cuman sekali. Wa wailun liman ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Tapi celaka bagi orang yang tahu, artinya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya sab'a marrat, 7 kali. Nah, ini jadi jangan sampai kita orang-orang yang berilmu ini tidak mengamalkan ilmunya. Mari kita orang-orang yang berilmu usahakan untuk menjalankan ilmunya. Wa qala asy-Sya'bi, yattaliu yaumal qiyamah yaumun min ahlil jannah ala qaumin min ahlin nar. Fayaquluna lahum ma adkhalakumun nar wa innama adkhalana Allahu al-jannah bi fadli ta'dibikum wa ta'limikum. Fayaqulun inna kunna na'muru bil khairi wa la naf'alu wa nanha 'anil syarri wa naf'aluhu. Wa qala Sya'bi, dan berkata Imam Sya'bi, yattali'u yaumal qiyamah qaumun, nanti akan tampak, yattali'u itu terbit, yaumal qiyamah pada hari kiamat, qaumun, satu kaum, min ahlil jannah, satu kaum dari ahli surga, ala qaumin min ahlin nar, atas satu kaum yang dari ahli neraka. Orang yang ahli surga tanpa kepada kaum yang ahli neraka. Fayaquluna, maka berkata orang-orang yang di surga itu kepada mereka, orang-orang yang ahli neraka ini, ma adkhalakumun nar, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka? Wa innama adkhalana Allahu al-jannata bi fadli ta'dibikum wa ta'limikum. Sedangkan Allah memasukkan kami ke surga ini karena keutamaan pendidikanmu dan pengajaranmu. Nih nanti pada hari kiamat
akan tampak orang ahli surga kepada orang ahli neraka. Orang ahli surga berkata, apa yang menyebabkan kalian kok masuk neraka? Sedangkan kami ini masuk surga karena pendidikanmu, karena ajaranmu yang diberikan kepada kami. Na'udzubillah, na'udzubillah. Muridnya masuk surga, gurunya masuk neraka. Lah ini terjadi. Wa qala syabiyat tali'u yaumal qiyamah qaumun min ahlil jannah ala qaumin min ahlin nar fayaquluna lahum. Maka nanti akan tampak satu kaum pada hari kiamat kepada dari kaum ahli surga tampak kepada kaum ahli neraka. Fayaquluna lahum, maka berkata orang ahli neraka, orang ahli surga itu kepada orang lain neraka tadi, ma adkhalakumun nar, apa yang memasukkan kamu ke neraka ini? Wa innama adkhalallahu al-jannah, sedangkan kami ini masuk surga karena keutamaan daripada pendidikanmu, wa ta'limikum, dan ajaranmu. Fayaquluna, maka berkata orang ahli yang di neraka tadi, inna kunna na'muru bil khair, sesungguhnya kami menyuruh orang kepada kebaikan. Kami yang menyuruh orang kepada kebaikan. Wala naf'aluhu, tapi kami tidak mengerjakan. Nah, ini nantinya yang akan terjadi. Sedangkan mereka masuk surga karena ajaran gurunya tadi, sedangkan gurunya lalu masuk neraka. Sehingga ditanya, apa yang menyebabkan tuan guru kok bisa masuk neraka, sedangkan kami ini masuk surga karena pendidikan guru, karena ajaran dari guru. Kok terbalik kejadiannya? Maka menjawab orang ahli neraka tadi, inna kunna na'muru bil khair, sesungguhnya kami menyuruh dengan kebaikan, wala naf'aluhu, tetapi tidak mengerjakan. Wa nanha, dan kami yang mencegah, anisyar, daripada kejahatan, wa naf'aluhu, tapi kami yang mengerjakan. Jadi yang sering saya katakan, kalau maklar bis di terminal itu bagus, menunjukkan orang yang masuk terminal kemana dia mau pergi. Mau pergi ke Cirebon, mau pergi ke Bandung, mau pergi ke Banten, oleh maklar ditunjukkan, ditarik tangannya untuk ditanya kemana Anda, ke Bandung. Orang disuruh ke Bandung, mereka didudukkan ke Bandung. Orang yang disuruh ke Bandung sudah berangkat ke Bandung. Yang nyuruh berada di mana? Yang menyuruh berada di terminal. Malah mungkin Bandung pun gak tahu, cuman nyuruh. Lah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan sampai menjadi mubaligh kayak maklar di terminal. Kalau maklar di terminal bagus. Kalau mubaligh orang disuruh solat, yang nyuruh solat tidak solat. Orang yang disuruh jujur, yang nyuruh jujur maling. Orang disuruh adil, yang ngomong adil justru orang yang dolim, yang tidak pernah berbuat adil. Jujur. Orang yang ngomong jujur itulah yang pembohong, yang tidak jujur, yang membolak-balikkan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, ini diingatkan. Jadi nanti orang-orang yang semacam ini pada hari kiamat ditanya oleh orang-orang ahli neraka, mengapa Anda, ditanya oleh orang-orang yang ahli surga, mengapa Anda masuk neraka? Sedangkan kalian ini masuk surga karena sebab Anda dulu yang ngajar kami. Berkata ahli neraka ini, benar, kami dahulu
orang yang menyuruh kepada kebaikan tapi kami tidak mengerjakan kebaikan itu. Kami yang menyuruh orang mencegah dari segala macam bentuk kejahatan dan kedoliman. Justru kami yang mengerjakan kejahatan dan kedoliman itu. Itulah sebabnya kami masuk neraka. Na'udzubillah min dalik. Nah, inilah kepada peringatan kepada diri kita. Nah, justru itu kita membaca ini bukan untuk orang lain, untuk yang membaca, termasuk saya sendiri. Dengan membaca kitab Ihya itu kita lalu sadar di mana kedudukan kita ini. Apakah benar kita ini ketika kita menyuruh orang solat, kita yang pertama kali solat? Sebagaimana ketika Tariq bin Ziyad menyeberang Selat Gibraltar, dia menuju ke Spanyol. Begitu mendarat, semua kapalnya dibakar oleh Tariq bin Ziyad itu. Mengapa kapal-kapal itu dirusak, dibakar? Agar mereka nanti tidak lari. Kemudian Tariq bin Ziyad berkata, al-adu amamakum wal bahru wara'akum. Musuh di depanmu, di belakang lautan. Mau kemana kau? Mau ke belakang laut, di depan musuhmu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali dengan pedangmu itulah. Apa kata Tariq bin Ziyad? Wa ana awwal mujibin ila ma da'autuhu ilaih. Dan saya orang yang pertama yang akan memenuhi panggilan saya ini. Ini seorang pahlawan yang hebat. Dia katakan, wa inni awwalu mujibin ila ma da'utu ilaih. Dan saya orang yang pertama yang akan memenuhi panggilan saya ini. Dibuktikan oleh Tariq bin Ziyad, dia meluncur berhadapan dengan musuh itu, diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Lah mestinya kita seluruhnya, para mubaligh, para dai, seluruhnya menjadi orang yang pertama kali menjalankan apa yang dia serukan. Menyeru orang supaya jujur, dialah yang harus jujur pertama kali. Menyuruh orang supaya berbuat baik, dialah yang berbuat baik pertama kali, supaya tidak terjadi sebagaimana yang terjadi dalam kitab Ihya itu. Wa qala Hatim al-A'sam rahimahullah, laisa fil qiyamati asyaddu hasratin min rajulin allaman nas ilman fa'amilu bihi wa lam ya'mal huwa bihi fafazu bisababihi wa halaka huwa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dari Imam Hatim al-A'sam rahimahullah, ini salah satu waliyun min awliyaillah. Laisa fil qiyamati asyaddu hasratan. Tidak ada nanti dalam hari kiamat asyaddu hasratan, yang paling dahsyat penyesalannya, min rajulin, daripada orang allaman nasa ilman, mengajarkan manusia ilmu. Dia mengajarkan manusia ilmu kemana-mana, dia berdakwah. Ya katakanlah seperti Syukran Ma'mun. Na'udzubillah. Fa'amilu bihi, kemudian orang-orang tadi mengamalkan ilmu yang diberikan oleh kiai tadi. Walam ya'mal huwa bihi, dan kiainya tidak mengerjakan ilmu tadi. Fafazu, maka mereka murid-muridnya akan beruntung bisa babi karena sebab guru tadi. Wahalaka huwa, tapi gurunya tadi, kiainya tadi hancur, lebur. Jangan menjadi mubaligh ibaratkan kayak lampu lilin. Ya, semuanya tahu lampu lilin itu. Begitu lampu lilin dinyalakan, orang mengambil cahayanya.
sekitarnya, memanfaatkan cahaya lampu lilin itu. Tetapi apa yang terjadi pada lilin itu sendiri? Lilinnya hancur, meleleh. Nah, itulah ibaratkan mubaligh, ibaratkan kiai yang mengajarkan ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Ibaratkan lilin ketika dinyalakan bercahaya terang, orang sekitarnya memanfaatkan cahaya lampu lilin itu, tetapi ternyata lilinnya sendiri hancur binasa. Jalan menjadi kiai kayak sumbu kompor. Sumbu kompor dinyalakan, semua orang masak di atas sumbu kompor itu. Orang memanfaatkan. Tetapi sumbu kompornya sendiri habis terbakar, hancur. Subhanallah, na'udzubillah. Lah inilah gunanya saya membaca kitab ayat untuk diri saya dan untuk saudara-saudara, untuk menyadari, mari kita bersihkan kotoran-kotorannya supaya dalam perjalanan hidup kita nanti bersih. Lihat contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj. Oleh malaikat Jibril dibawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam, dibelah, dicuci hatinya. Apakah timbul pikiran, oh kalau begitu hati Rasulullah bersih, berarti Rasulullah kotor? Salah. Hatinya Rasulullah bersih, imannya kuat, tabahnya kuat. Mengapa oleh Jibril masih dioperasi kemudian dibuang? Katanya sifat-sifat kotorannya diganti dengan sifat-sifat yang bersih. Itu hanya sekedar untuk ditunjukkan kepada umatnya, untuk dijadikan pelajaran kepada umatnya. Bukan berarti hatinya Rasulullah kotor, hati Rasulullah bersih. Cuman diajarkan kepada umatnya, lihat itu nabimu sebelum mengadakan perjalanan jauh, kuatkan imannya, kuatkan sabarnya, kuatkan tabahnya. Mengapa? Karena dalam perjalanan itu nanti pasti banyak godaan-godaan yang akan dihadapinya. Hanya dengan iman yang kuat, dengan ketabahan dan kesabaran yang kokoh, dia akan mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup dalam perjalanan hidupnya. Itu yang digambarkan ketika Isra Mi'raj ini. Maka perlu kepada kita di kekuatan iman, kekuatan sabar, tabah. Karena dalam perjalanan banyak godaannya. Termasuk ketika itu Rasulullah dikasihkan percontohan dalam Isra Mi'raj itu. Godaan-godaan yang dihadapi oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah seluruhnya selamat. Karena sudah dibekali. Oleh sebab itu, mari kita bekali diri kita ini. Supaya kita tabah melawan tantangan-tantangan hidup ini. Wa qala Malik bin Dinar, innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi zallat mau'idatuhu anil qulub kama yasilul qatru anis safa wa ansyadu. Dan berkata Imam Malik bin Dinar, innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam ya'mal bi amalihi, apabila dia tidak mengamalkan bi ilmihi, idza lam ya'mal bi ilmihi, apabila dia tidak mengamalkan dengan wazallat mau'idatuhu, maka tergelincirlah nasihatnya itu anil qulub, dari hati manusia. Tidak masuk ke dalam hati manusia, hambar. Nasihat-nasihat orang yang memang dia tidak mengamalkan ilmu itu mesti hambar. Ketika duduk di depannya memang mendengarkan, tetapi biasanya nasihat semacam itu
yang datang daripada ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, nasihatnya tidak membekas dalam hati pendengarnya. Zallat mau'idatuhu anil qulub, sebagaimana tergelincirnya nasihat itu dari hati-hati manusia. Kama yazilu al-qatru anis sofa, sebagaimana tergelincirnya titik air kepada batu yang besar itu, tidak menyerap. Itulah nasihat-nasihat para ulama yang mereka tidak mengamalkan ilmunya, ibaratkan kayak begitu, tergelincir daripada hati-hati manusia ini. Inilah anak-anakku yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, Allah menerima solat kita, puasa kita, sujud kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Dan selalu kita minta kepada pemilik alam semesta ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa annal bala wal waba wat ta'un wa virus corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah, ya hayyu ya qayyum, ya azizu ya ghaffar, ya arhamar rahimin irhamna, ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.